Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Strategi Ducati, salah kaprah, setelah Marc Marquez khawatir di MotoGP Thailand. Masalah Marc Marquez dianalisis setelah ia menang di MotoGP Thailand. Kesalahan atas kekhawatiran singkat Marc Marquez di MotoGP Thailand telah ditimpakan pada para insinyur Ducati. Pembalap debutan pabrikan Ducati itu tengah memimpin di Buriram dari posisi terdepan ketika ia tiba-tiba menoleh ke belakang, dan turun ke posisi P2 di belakang saudaranya Alex Marquez. Tidak jelas seberapa serius masalah Marc sampai diduga masalah tekanan ban ketika ia melaju di depan Alex kemudian, untuk mengklaim kemenangan. Michael Laverty dari TNT Sports menganalisis, salah satu kemungkinannya adalah peleknya bocor sehingga kehilangan suhu. Tetapi saya pikir karena suhu sekitar mendingin, mereka bekerja berdasarkan asumsi tentang berapa suhu ban yang akan dicapai. Namun, hal itu tidak pernah terjadi. Bahkan saat ia memacu dan mencatat waktu putaran yang cepat, dia menjatuhkan palunya, tapi tidak pernah muncul lagi. Dia memasang peringatan di dashboardnya. Jadi dia melihat ke belakang, dan tertinggal di belakang Alex. Kemudian mengendalikan balapan. Lampu tersebut memberi peringatan kepadanya saat tekanan bannya melebihi tekanan minimum selama 60% balapan sehingga ia kembali menurunkan tekanan dan unggul hampir 2 detik. Dia sedang bermain dengan strategi. Strategi itu merupakan kesalahan dari pihak teknisi Ducati. Menurut saya tekanan ban depan terlalu rendah. Namun faktanya adalah, Marc tetap mewujudkannya. Bagnaia, saya di sini bukan untuk finish ketiga. Francisco Bagnaia telah menunjukkan area di mana ia tertinggal dari para rivalnya di MotoGP Thailand. Akhir pekan balapan MotoGP pembuka tahun ini menghasilkan 2 posisi ketiga untuk Francisco Bagnaia, hasil yang menurutnya di bawah ekspektasi. Pembalap Ducati Lenovo Team itu mengatakan, meski posisi ketiga adalah posisi maksimal yang dapat ia capai di kedua balapan, itu bukanlah tujuan balapannya. Saya tidak di sini untuk finish ketiga, kata Bagnaia dalam konferensi pers pasca balapan di Thailand. Saya belajar dari tahun lalu bahwa penting untuk mengambil yang maksimal, dan mengambil risiko yang benar. Hari ini, saya hanya mencoba mengendalikan situasi karena saya sedikit berisiko finish di posisi ketiga. Saya ada di belakang dan setiap kali saya mencoba memperkecil jarak, saya mengalami masalah dengan bagian depan. Jadi, itu posisi ketiga, adalah yang terbaik yang bisa saya lakukan. Saya tidak akan pernah menandatangani kontrak untuk posisi ketiga, tetapi itu adalah yang terbaik yang bisa saya lakukan, dan lain kali saya akan mencoba menjadi yang kedua dan kemudian, di waktu berikutnya, yang pertama. Namun saya perlu mulai memperbaiki pengaturan saya, pada motor saya, seperti yang kami lakukan pada hari Sabtu, dan memperkecil jarak dengan mereka Alex dan Marc Marquez. Bagnaia menambahkan bahwa ia merasa rekan setimnya Marc Marquez telah bermain dengan Alex Marquez dan dirinya sendiri. Itu mengacu pada momen saat pembalap Spanyol itu turun dari posisi terdepan ke posisi kedua pada putaran ke-7 dan terus menguntit saudaranya, Alex, selama 15 putaran sebelum akhirnya menyalip pada putaran kedua terakhir dan langsung memperlebar jarak lebih dari 1 detik. Setelah balapan, Marc mengonfirmasi bahwa alasannya mundur adalah untuk menggunakan panas dari motor lain untuk meningkatkan tekanan ban depan. Saya pikir Marc Marquez hari ini bermain sedikit dengan kami, juga karena masalahnya dengan tekanan, tetapi begitu dia memutuskan untuk melaju, dia memberi saya waktu sekitar 2,3 detik dalam 3 putaran. Jadi, dia jauh lebih cepat dan saya harus meningkatkan kemampuan, mempelajari apa yang dia lakukan dengan lebih baik, dan memperkecil jarak ini karena saya tahu bahwa 2 balapan akhir pekan berikutnya, Argentina dan AS, sangat bagus untuk keduanya, tetapi saya harus lebih dekat lagi. Acosta menilai KTM, dalam situasi dramatis, dengan motor 2025. Pembalap pabrikan KTM Pedro Acosta mengalami kecelakaan di MotoGP Thailand. Pedro Acosta mengatakan bahwa performanya setelah kecelakaan di awal MotoGP Thailand mengungkap, situasi dramatis, yang dialami KTM dalam hal manajemen ban. Pebalap berusia 20 tahun itu tampak kuat saat memasuki putaran pembukaan musim, tetapi impian naik podium tak pernah terwujud. Setelah finish di posisi ke-6 dalam sprint Race, Acosta berjuang untuk mendapatkan hasil 6 besar lainnya di Grand Prix hari Minggu sebelum ia jatuh di tikungan 1 pada putaran keempat dari 26.
Acosta bergabung kembali untuk finish di posisi ke-19, dan kemudian menjelaskan bahwa ia terjatuh karena bagian belakang sepedanya terlepas saat pengereman. "Yah, kami perlu memahaminya karena sepertinya tahun ini jauh lebih mudah untuk menghabiskan bagian belakang," katanya. "Dan saya melepas ban belakang di belakang Marco Bezzecchi. Saya sedikit melebar, terlalu banyak meluncur dan kemudian saya kehilangan ban depan. Kecelakaan yang cukup normal, tetapi kita perlu memahami mengapa terjadi seperti ini. Kami perlu memahami banyak hal tentang cara kerja sepeda kami karena itu adalah sesuatu yang tidak kami miliki." Ketika ditanya apakah ini bukan sekadar grip bagian belakang yang kuat yang mendorong ban depan, ia menambahkan, "Keduanya adalah hal yang bersamaan karena ketika Anda melepaskan beban bagian belakang, tiba-tiba Anda tergelincir, dan ketika kembali, ia mendorong bagian depan. Itu adalah kombinasi berbagai hal, tetapi maksud saya kita perlu memahaminya karena ada banyak hal di sekitar kita yang belum kita pahami. Dan mengapa satu hal berhasil, mengapa hal lainnya tidak, dan kemudian kita dapat mulai bersaing. Namun, kita perlu memahami banyak hal." Setelah mengalami kecelakaan, Acosta mengatakan ia bergabung kembali untuk menggunakan putaran yang tersisa sebagai uji coba, yang mengungkap bahwa masalah kausan ban KTM akibat pengujian masih berlanjut. "Karena alasan ini, saya tetap bertahan dalam perlombaan," katanya. "Kecepatannya tidak buruk sama sekali, pada akhirnya saya kehilangan 40 detik ketika saya jatuh dan kemudian mereka menempatkan saya di posisi ke-7. Kurang lebih masuk dalam 5 besar, jadi untuk ini sulit dikatakan. Namun pada akhirnya, begitulah adanya. Saya berharap mereka dapat memeriksa sesuatu yang menarik dalam data tersebut. Penting untuk menyelesaikan dan melihat bagaimana kondisi bannya. Kami berada dalam situasi yang dramatis, kami perlu memahami mengapa kami mengalami degradasi ini karena ini tidak normal." Penghargaan tertinggi KTM diberikan kepada rekan setim Acosta, Brad Binder, yang tertinggal 19,9 detik dari pemenang balapan Marc Marquez di posisi ke-8. Alasan bos Ducati cium motor Marc Marquez. Capaian sempurna Marc Marquez saat debut di Ducati Lenovo yakni menyapu bersih kemenangan di sprint dan main race dengan jadi pole sitter di MotoGP Thailand 2025 kemarin Minggu tanggal 2 Maret tahun 2025. Bos Ducati, Gigi Dalikna terlihat dari tayangan balapan MotoGP Thailand. Direktur tim yang akrab disapa Gigi tersebut menjelaskan alasannya begitu sumringah hingga mencium motor ex-rider Honda tersebut. Menurutnya, balapan pertama bagi Ducati selalu jadi yang tersulit. Tapi kakak Alex Marquez menunjukkan hal yang berbeda. Meraih pole, juara di sprint dan main race jadi bukti Marquez punya agenda debut di akhir pekan yang sangat sempurna. Balapan pertama selalu menjadi yang tersulit, tapi Marc menjalani akhir pekan yang sempurna, papar Gigi melansir Motosan. Pecco juga melakukan tugasnya dengan baik. Kejuaraan dunia bukanlah balapan 100 meter, yang penting adalah mempertahankan kecepatan dan konsistensi untuk bersaing di akhir kejuaraan, tambahnya. Selain itu, MotoGP mencatat bahwa Marquez telah mengukir rekor ciamik ketika berhasil melakoni debut sempurna dengan Ducati Lenovo. Kekasih Gema Pinto tersebut didapuk sebagai rider pertama yang berhasil menang dalam debutnya di balapan Grand Prix bersama pabrikan Ducati. Di mana terakhir kali ada pembalap besutan Ducati pabrikan yang mencatat hal tersebut yakni Casey Stoner di GP Qatar edisi tahun 2007 silam. Kini setelah 18 tahun lamanya, ada penerus Stoner yakni Marquez yang baru saja mencatatkan torehan ciamik bersama Ducati Lenovo. Bahkan rider pendahulunya di Ducati seperti Andrea Dovizioso, Valentino Rossi, hingga Pecco Bagnaia tak mampu mengukir rekor tersebut. Tak heran jika Gigi begitu sumringah dengan capaian Marquez hingga mencium kuda besi tunggangan MM93 setelah balapan usai. Marc Marquez pembalap pertama yang menang dalam debutnya di Grand Prix pabrikan Ducati sejak Casey Stoner di GP Qatar 2007, tulis MotoGP.